Perkenalkan, nama saya Pradana Wirasatria, absen 23. Perkenalkan, nama saya Reta Vicina Dia Angguncatika, absen 24. Perkenalkan, nama saya Rian Jaya Fortuna, saya absen 25. Ya, kita Berasal dari MIPA 5. Yeay. Gambar di bawah ini adalah contoh persatuan dan kesatuan bangsa pada masa demokrasi liberal pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada periode ini, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 atau yang disebut dengan UUDS 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950. UUDS RI 1950 merupakan perubahan dari Konstitusi RIS yang diselenggarakan sesuai dengan piagam persetujuan antara pemerintah RIS dan pemerintah RI pada tanggal 19 Mei 1950. Bentuk negara Indonesia pada periode ini adalah kesatuan yang kekuasaannya dipegang oleh pemerintah pusat. Hubungan dengan daerah didasarkan pada asas desentralisasi. Bentuk pemerintahan yang diterapkan adalah republik, dengan kepala negara adalah seorang presiden yang dibantu oleh seorang wakil presiden, Insinyur Soekarno dan Drs Muhammad Hatta kembali mengisi 2 jabatan. Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem pemerintahan parlementer dengan menggunakan kabinet parlementer yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Alat-alat perlengkapan negara yang meliputi presiden dan wakil presiden, menteri-menteri, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan. Pada saat ini mulai berlakunya UUDS RI 1950 dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Sementara yang merupakan gabungan anggota DPR RIS ditambah Ketua dan anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat dan anggota yang ditunjuk oleh Presiden. Kabinet tersebut yaitu A. Kabinet Nasir pada tanggal 6 September 1950 sampai 27 April 1951. B. Kabinet Sudirman 27 April 1951 sampai 3 April 1952. C. Kabinet Wilopo 3 April 1952 sampai dengan 30 Juli 1953. D. Kabinet Ali Sastro Amijojo 1 30 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. E. Kabinet Burhanuddin Harahap 12 Agustus 1955 sampai 24 Maret 1956. Akibatnya, hal yang menyebabkan kondisi negara kacau pada periode ini adalah tidak berhasilnya Badan Konstituante menyusun Undang-Undang Dasar yang baru. Keadaan ini memancing persaingan politik dan menyebabkan kondisi ketatanegaraan bangsa Indonesia menjadi tidak menentu. Kondisi yang sangat membahayakan bangsa dan negara ini mendorong Presiden Soekarno untuk mengajukan rancangannya mengenai konsep demokrasi terpimpin dalam rangkai kembali kepada UUD Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Isinya yaitu: pertama, pembubaran konstituante; kedua, memberlakukan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950. Yang ketiga, pembentukan MPR dan DPA sementara. A. Gerakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia (DITII). Gerakan Darul Islam merupakan gerakan politik yang bertujuan mendirikan negara Islam Indonesia. Gerakan ini mempunyai pasukan yang disebut Tentara Islam Indonesia atau yang disebut dengan TII, sehingga biasa disebut dengan DITII. Pemberontakan DITII merupakan salah satu pemberontakan tersulit yang pernah dihadapi Indonesia. Kalimantan Selatan. Pemberontakan DITI di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar yang menamakan gerakannya dengan sebutan Kesatuan Rakyat yang Tertindas. Pada tahun 1994, Ibnu Hajar secara resmi bergabung dengan negara Islam Indonesia dan ditunjuk sebagai panglima tertinggi TIM atau Tentara Islam Indonesia. Pada tahun 1993, pemerintah Indonesia berhasil menumpas pemberontakan ini. Ibnu Hajar dan anak buahnya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Aceh. Pemberontakan DITI di Aceh dipimpin oleh Dat Guru yang merupakan mantan gubernur Aceh. Pemberontakan ini disebabkan oleh status Aceh yang semula menjadi daerah istimewa diturunkan menjadi daerah kepresidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara. Kebijakan pemerintah tersebut ditentang oleh Dat Guru sehingga pada tanggal 21 September 1993 ia mengeluarkan maklumat tentang penyatuan Aceh ke dalam negara Islam Indonesia, pimpinan Kartosuwiryo. Pemerintah Republik Indonesia memberantas pemberontakan ini di Aceh dengan kekuatan senjata atau operasi militer
dan melakukan musyawarah dengan rakyat Aceh. Sehingga pada tanggal 17 sampai 28 Desember 1962 diselenggarakan musyawarah kerukunan rakyat Aceh dan melalui musyawarah tersebut berhasil dicapai penyelesaian secara damai. Ya, daerah Kalimantan Selatan. Pemberontakan DITII di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar yang menamakan gerakannya dengan sebutan Kesatuan Rakyat yang Tertindas pada tahun 1954. Ibnu Hajar secara resmi bergabung dengan Negara Islam Indonesia dan ditunjuk sebagai panglima tertinggi TIM Tentara Islam Indonesia pada tahun 1993. Pemerintah Indonesia berhasil menumpas pemberontakan ini. Ibnu Hajar dan anak buahnya berhasil ditangkap dan dijatuhkan hukuman mati. Gerakan Dewan Banteng di Sumatera Tengah dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. Dewan Gajah di Sumatera Utara dipimpin oleh Letkol M. Simbolon. Dewan Garuda di Sumatera Selatan. Dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan. Dewan Manguwi di Sulawesi Utara dipimpin oleh Letkol Vencio Samuel. Puncak pemberontakan ini terjadi pada tanggal 10 Februari 1958. Ketua Dewan Banteng mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah pusat. Isi ultimatum tersebut adalah menyatakan bahwa Kabinet Juanda harus mengundurkan diri dalam waktu 5 kali 24 jam. Setelah menerima ultimatum tersebut, pemerintah pusat bertindak tegas dengan cara memberhentikan secara tidak hormat Ahmad Hussein dan melakukan operasi militer pada tanggal 12 Februari 1958 di bawah pimpinan KSAD AH Nasution membekukan Komando Daerah Militer Sumatera Tengah dengan mengadakan operasi militer gabungan yang diberi nama Operasi 17 Agustus yang berhasil menghancurkan gerakan separatis tersebut. Namun, pada tanggal 15 Februari 1955 terjadi proklamasi PRRI yang berisi bahwa daerah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat. Untuk mengatasi pemberontakan yang dilakukan PRRI, pemerintah pusat melancarkan operasi Sabta Marga dan berhasil melumpuhkan aksi dilakukan PRRI atau Permesta. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.